Legend of the Great Sage. Chapter 326. Anda, bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Han Qiongzi berhenti. Sosok tinggi Li Qingshan berdiri di depan Qian Manor. Dia menoleh ke belakang dan berkata, maaf. Saya tidak punya kebiasaan meminta seorang wanita mati demi saya. Dia meminta maaf karena keraguan-raguan yang baru saja terjadi. Bahkan jika kita harus menghancurkan formasi, aku punya peluang lebih baik. Pergi. Akulah yang bertanggung jawab di sini. Han Qiongzi bergegas maju dan mengetuk dahinya dengan jari. Jimat tingkat tertinggi bersinar terang dan menyelimuti tubuhnya. Meskipun kekuatan jimat sangat berkurang dalam formasi ini, itu tetap berguna. Retakan di wajahnya berhenti menyebar. Dia membuka mulutnya untuk berbicara. Dia melemparkan pil roh penyembuh ke dalam mulutnya, dan luka di tubuhnya mulai sembuh. Wanita yang patuh itu lucu. Jangan biarkan usahaku sia-sia. Li Qingshan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berubah menjadi embusan angin dan menyerbu ke halaman dalam Qian Manor. Han Qiongzi mengatupkan giginya dan berlari keluar kota. Terkadang, seseorang harus dikorbankan. Tapi siapapun yang berkorban, pengorbanan ini tidak boleh sia-sia. Inilah yang dikatakan Han Anjun padanya sebelumnya. Bahkan saat dua orang sedang bermain catur, ada pepatah umpan dan pengabaian, belum lagi saat dua pasukan sedang bertempur. Ini adalah cara militer. Pemandangan familiar membanjiri wajahnya, dan Li Qingshan menerobosnya. Ki sejatinya tidak berguna. Bukan saja dia tidak bisa terbang, dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berputar di udara. Mulai sekarang, kakinya tidak akan meninggalkan tanah. Setelah menembus tembok yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya tiba di halaman dalam Qian Manor, sumber teratai hitam. Di samping kolam teratai, daun teratai berwarna hijau. Teratai bermekaran, dan aromanya memenuhi udara. Rasanya seperti musim semi atau musim panas. Samar-samar dia bisa melihat ikan mas berenang di dalamnya. Itu penuh vitalitas. Namun, dalam keheningan kota angin kuno, itu sangat aneh dan tidak normal. Seorang pria mengenakan jubah dharma hitam dan mahkota teratai hitam. Dia duduk bersila di atas daun teratai. Dia mengulurkan tangannya untuk mengaduk air dan menggoda ikan mas. Dia seperti seorang sarjana di hutan musim semi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Namun teratai hitam yang akan mekar itu memiliki akar setebal pohon raksasa yang ditanam di depannya. Puluhan ribu nyawa melayang di depan Li Qingshan. Kamu di sini. Sepertinya Rui Liu sudah pergi. Tidak, dia seharusnya ada di sini juga. Pria berjubah hitam itu menatap teratai hitam dan tersenyum. Li Qingshan sangat mirip dengan Han Qiongzi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas dengan pedangnya. Namun, peringatan di dalam hatinya hanyalah teriakan. Pria berjubah hitam ini bukan hanya seorang penggarap yayasan pendirian, ia hanya berada di puncak pendirian yayasan. Perasaan yang dia berikan pada Li Qingshan mirip dengan perasaan penganut Taoisme yang jorok. Dalam keadaan ini, mungkin satu gerakan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Semakin berbahaya situasinya, dia menjadi semakin tenang. Dia mencari kelemahan, peluang untuk bertahan hidup. Siapa kamu? Namaku hanya sebuah kode. Panggil saja aku teratai hitam. Rekanmu sudah meninggal. Apakah kamu tidak merasa sedih dan marah? Saya turut berbahagia untuknya. Dia telah melakukan banyak dosa, dan sudah waktunya dia membalasnya. Altar Lord Black Lotus perlahan melafalkan, 10.000 dosa dipadamkan, kacang teratai. Bajak penghilang lumpur, jernih. Suaranya yang lembut memiliki daya tarik yang berbeda. Matanya jernih dan lega, seperti seorang biksu terkemuka. Siapapun yang melihatnya pasti ingin dekat dengannya. Kamu bahagia untuk dirimu sendiri, kan? Lotus ini memberimu kekuatan yang lebih besar. Namun, aku tidak tahu kapan kamu bisa membayar dosa-dosamu. Mungkin hari ini. Altar Lord Black Lotus tersenyum. Li Qingshan terdiam. Raja altar ini tidak hanya mengabaikan hidup dan mati, dia benar-benar memandang kematian sebagai pulang ke rumah. Pemikiran orang-orang dari sekte jahat tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Saat ini, ada percikan air di kolam. Sosok merah melewati daun teratai, mengibaskan kepala dan ekornya saat berenang keluar, mengangguk ke arah Li Qingshan di pantai. Itu adalah salah satu yang pernah dirilis Li Qingshan di masa lalu. Ia membuka mulutnya seolah meminta pil untuk dimakan. Kalian saling kenal. Altar Lord Black Lotus melambaikan tangannya. Ayo, ayo, aku tidak punya obat mujarab untukmu saat ini. Bahkan saat dia menghadapi ikan mas, Dasmon di mata dunia, dia begitu lembut hingga terlihat seperti sedang membujuk seorang anak kecil yang meminta permen. Mungkin analogi ini tidak benar, karena dia secara pribadi baru saja membunuh ratusan, bahkan ribuan, anak-anak. Altar Lord Black Lotus tidak berdaya. Dia mengambil obat mujarab dari kantong 100 hartanya dan menaruhnya di mulut ikan mas. Dia mengusap kepala ikan mas, dan baru kemudian ikan mas itu pergi dengan puas. Sekalipun pilnya tidak sebagus pil akumulasi kebajikan, selisihnya tidak terlalu jauh. Tidak, aku tidak bisa membuang waktu lagi. Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan. Kamu ingin memotong teratai hitam untuk menyelamatkan temanmu. Li Qingshan membeku. Apakah altar Lord Black Lotus ini selalu mengawasi dari luar? Jika itu masalahnya, akan sulit baginya untuk melaksanakan rencananya. Penjaga Hawkwolf jarang bergerak sendirian, apalagi saat mereka menghadap kita. Tadi, kamu terus menatap teratai hitam itu, laki-laki atau perempuan.
Kamu ingin menggunakan kekuatan keyakinan pada jimat dewa untuk mengaktifkan jimat itu dan melancarkan serangan diam-diam ke arahku, kan? Pikiran Li Qingshan yang baru saja tenang tiba-tiba menjadi tegang. Dia mengaktifkan jimat itu dan membuka 100 kantong harta karunnya. Dia tidak menggunakan darahnya, tetapi jimat ilahi ciptaan agung. Sejak dia meninggalkan prefektur Clear River, kekuatan keyakinan yang terkumpul dalam jimat ilahi penciptaan agung secara bertahap meningkat. Jelas sekali, itu diproduksi oleh anggota asosiasi Cloudwisp. The Power of Wish adalah jenis energi yang sangat unik. Itu sama sekali tidak terpengaruh oleh arai. Saat ini, itu menjadi kunci kemenangan. Tapi dia tidak berpikir bahwa bahkan sebelum dia bisa bergerak, musuh akan mengetahui menembus dirinya. Altar Lord Black Lotus berkata, kekuatan jimat dewa di tubuhmu mungkin masih sangat lemah, tapi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Lupakan saja, lakukanlah. Petik 2. Apa, aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu bisa menggoyangkan batangnya, formasi akan berguncang sejenak, dan temanmu akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mencapainya. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu aneh dalam hidupnya. Altar Lord Black Lotus berkata, jangan khawatir. Jika aku ingin melakukan sesuatu, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Anggap saja itu sebagai kata-kata orang yang sedang sekarat yang bersikap baik. Hampir mati, Li Qingshan berjalan menuju batang hitam itu selangkah demi selangkah, tapi dia diliputi keraguan. Jika Altar Lord Black Lotus menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuhnya sejak awal, dia malah akan merasa lebih nyaman. Namun, situasi saat ini terlalu tidak terduga, yang hanya meningkatkan tekanan yang dia rasakan di dalam. Dia harus waspada terhadap serangan tiba-tiba Altar Lord Black Lotus setiap saat, dan dia harus khawatir apakah ada jebakan. Namun, dia juga tidak sengaja menghindarinya. Pada jarak sedekat itu, jarak beberapa kaki tidak ada bedanya sama sekali bagi seorang penggarap yayasan. Li Qingshan terhenti. Dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan melompat. Beberapa lusin helai pedang Qi yang tersisa semuanya menyatu ke dalam jarinya, menusuk ke arah batang hitam. Pedang Qi yang tak terhentikan menusuk jauh ke dalam batang, mengganggu penyerapan nutrisi. Kuncup besar di atasnya juga bergoyang. Langit tiba-tiba sedikit cerah, tetapi segera kembali menjadi gelap. Li Qingshan kembali ke sisi kolam dan memandang Altar Lord Black Lotus dengan aneh. Sesuai dugaan, Altar Lord Black Lotus tidak menyerang. Sebaliknya, dia memuji, pedang Qi ini sangat luar biasa. Pantas saja Rui Liu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Sekarang, ini masalah kita berdua, kata Li Qingshan. Han Qiongzi pasti sudah menggunakan kesempatan ini untuk pergi. Sekarang, hanya mereka berdua yang tersisa di kota angin kuno. Mereka bisa berubah menjadi bentuk daemon dan bertarung sepuasnya. Dengan formasi sebagai penghalang, orang luar tidak akan bisa melihatnya. Oh, Altar Master Black Lotus sedikit terkejut. Bahkan jika praktisi Qi lapisan ketujuh memiliki kekuatan yang sangat istimewa, menantang seorang penggarap pendirian yayasan dalam situasi di mana dia bahkan tidak dapat menggunakan Qi aslinya, bukankah dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri? Orang-orang di generasi kita harus saling memandang dengan tenang bahkan ketika bencana besar menimpa kita. Kita tidak boleh kehilangan arah. Mengapa kita harus belajar dari manusia dan bertarung seperti binatang yang terperangkap? Sebaliknya, dia memberi pelajaran pada Li Qingshan. Hentikan omong kosong itu. Tepat ketika Li Qingshan hendak melepaskan daemon Qi-nya, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan berkata, mengapa kamu kembali? Aku tidak punya kebiasaan meminta laki-laki mati demi aku. Terlebih lagi, aku tidak pernah menjadi wanita cantik, jadi aku tidak perlu menyenangkanmu. Ekspresi Han Qiongzi berubah beberapa kali saat dia berbicara dengan tegas. Dia juga tidak tahu mengapa dia kembali. Pendidikan yang dia terima sejak dia masih muda memberitahunya bahwa mundur adalah pilihan paling tepat dalam situasi seperti ini, dan dia juga tidak akan menghadapi tanggung jawab moral apapun. Baik penjaga Hawkwolf maupun sekolah militer tidak menganjurkan pengorbanan yang sia-sia. Jika dia berlama-lama di saat seperti ini, dia malah akan menyia-nyiakan pengorbanan temannya. Awalnya, dia paling membenci sikap feminin ini, tapi kali ini, dia tidak bisa meninggalkannya. Dalam hatinya, dia bukan sekadar rekan kerja, kawan, atau pendamping. Aku hanya merasa tidak bisa lepas dari kejaran seorang penggarap yayasan. Daripada dikalahkan satu persatu, lebih baik aku mempertaruhkan nyawaku. Mungkin aku masih punya kesempatan. Dia benar-benar seorang wanita, dan wanita yang cantik. Sangat jarang menemukan seseorang di dunia ini yang rela mengorbankan dirinya demi satu sama lain. Kamu harus menghargai nasib ini. Pada saat ini, Raja Altar terus mengamati mereka berdua dengan penuh minat. Saat dia berbicara, dia memang tampak seperti seorang mak comblang. Li Qingshan juga tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Jika seseorang rela mati bersamamu, bahkan jika dia mengetahui rahasiamu, itu bukan apa-apa. Dia berkata kepada Han Qiongzi, hati-hati. Dia mengeluarkan semua jimat kelas tertingginya, hendak menyerang dan mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran. Tunggu, Sang Altar Lord tiba-tiba mengangkat tangannya. Jika itu adalah lawan lainnya, Li Qingshan tidak akan menunggu apapun yang terjadi, tetapi penguasa altar itu terlalu aneh. Apalagi niat membunuh, dia bahkan tidak menunjukkan permusuhan apapun sepanjang waktu. Kalian semua boleh pergi. Orang yang kutunggu-tunggu telah datang. Sang Altar Lord mengangkat kepalanya ke langit.
Seberkas cahaya putih menyala menembus kegelapan dan turun dari atas, langsung mengenai teratai hitam yang akan mekar. Ledakan, guntur terdengar segera setelahnya. Beberapa sosok familiar turun dari langit. Han Qiongzi tanpa sadar berteriak, "Ayah!" Han Ti kebetulan adalah salah satunya. Di sampingnya ada Liu Changqing, Wang Pusi, guru satu pikiran, dan seterusnya. Pada dasarnya semua pimpinan sekolah berkumpul di sini. Sambaran petir surgawi datang dari pendeta Daois jorok Yayasan Pendirian Puncak, Zhou Tong, itulah sebabnya dia bisa merobek formasi dalam satu pukulan. Wang Pusi berkata, "Altar Lord Black Lotus, hari ini adalah hari kematianmu." Chapter 327. Ketika Altar Lord Black Lotus mendengar itu, dia tersenyum pada Li Qingshan seolah-olah dia berkata, "Akan kuberitahu padamu." Seolah-olah dia tidak sadar bahwa dia sudah berada di ambang kematian. Teratai hitam di sampingnya hanya bergoyang sedikit saat disambar petir surgawi. Li Qingshan mau tidak mau melihat ke arah Han Qiongzi. Apakah dia menggunakan Just Now ketika formasinya melemah untuk mengirimkan sinyal bahaya? Han Qiongzi juga bingung. Ya, itu tidak mungkin. Ratusan aliran pemikiran berjarak ribuan kilometer jauhnya. Bahkan jika mereka menerima sinyalnya, mustahil bagi mereka untuk tiba tepat waktu. Hanya ada satu penjelasan. Ini adalah jebakan yang ditujukan pada Sekte Teratai Putih. Peran pemburu dan mangsa segera beralih. Bahkan dengan bantuan formasi teratai hitam misterius, mustahil bagi altar Lord Black Lotus untuk menangkis kepungan begitu banyak pemimpin sekolah. Kematiannya tepat di depannya. Namun, pertanyaan lain muncul di benak Li Qingshan. Kalau memang begitu, kenapa dia tidak menyerang lebih awal? Mengapa dia ingin semua orang di kota itu mati dan bahkan menyaksikan mereka menghadapi bahaya? Wang Pusi berkata, teratai hitam telah ditanam. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa lolos kali ini. Hidup dan mati sudah ditentukan sebelumnya. Melarikan diri sebelumnya bukanlah niatku, tapi waktunya tidak tepat. Aku selalu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Aku pasti akan memuaskanmu kali ini, Komandan. Ternyata, teratai hitam bukanlah artefak misterius biasa. Sebaliknya, itu adalah artefak misterius yang terhubung dengan kehidupan altar Lord Black Lotus. Dia bisa membuka formasi setiap kali dia menanam teratai hitam. Bahkan jika para penggarap yayasan pendirian jatuh ke dalamnya, mereka akan berada di bawah kekuasaannya. Dia bisa dikatakan berada pada kondisi terkuatnya. Namun, begitu dia menanamnya, dia tidak bisa memindahkannya dengan mudah. Itu juga merupakan titik terlemahnya. Kalau tidak ada satupun penggarap yayasan pendirian yang tidak mengetahui teknik melarikan diri. Altar Lord Black Lotus adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Selama dia tidak terjebak oleh formasi, dia akan dapat melarikan diri dengan mudah bahkan jika dia dikelilingi oleh begitu banyak penggarap yayasan pendirian. Gerakannya telah terekspos sebelumnya. Dia telah dikepung dan diburu oleh penjaga Hawkwolf berkali-kali. Namun, tidak satu kali pun mereka berhasil menangkapnya. Dengan mengorbankan beberapa puluh ribu nyawa, mereka akhirnya menjebaknya di sini dan membunuhnya. Bahkan Wang Pusi pun tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia melihat betapa besarnya pahala yang telah dia raih. Liu Changqing berkata, kasihan sekali bagi puluhan ribu orang. Namo Amitabha, guru satu pikiran melantunkan dengan lembut saat wajahnya dipenuhi dengan belas kasih. Dia bisa saja menghentikan semua ini. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, Prefek. Kamu bertanggung jawab atas miliaran orang di prefektur Clear River. Mempertimbangkan pro dan kontra adalah tugasmu. Dia melanjutkan, Grandmaster, kamu tidak perlu bersedih. Mereka telah menghapus dosa-dosa mereka, memahami esensi dari teratai, dan mencapai tanah suci kebahagiaan. Sebaliknya, kitalah yang tenggelam dalam lumpur dan berlumuran dosa. Tidak bisa bebas layak untuk dikeluhkan. Petik 2. Altar Master Black Lotus tidak hanya tidak menuduh keduanya munafik, dia bahkan mencoba membujuk mereka. Tidak ada jejak ekstremisme, penuh toleransi dan pengertian. Diam, dasar makhluk jahat. Singa yang menggelegar mengaum. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Master Satu Pikiran, itu membuatnya melotot marah. Jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Bahkan jika aku harus menanggung beban dosa, aku akan tetap membunuh kalian semua dan membersihkan dunia dari momok. Altar Master Black Lotus berkata, Grandmaster, disitulah kesalahanmu. Aliran legalisme menggunakan hukuman berat untuk memperingatkan dunia, jadi membunuhku adalah prioritas utama Komandan Wang. Aliran Konfusianisme perlu mengawasi masyarakat, sehingga mereka harus mempertimbangkan untung dan ruginya. Mereka tidak punya pilihan selain mengorbankan seluruh penduduk kota. Namun, Buddha itu penuh belas kasihan. Meskipun kita mempunyai kekuatan untuk mengalahkan Dasmon dan Iblis, kita tidak boleh membiarkan kemarahan melebihi belas kasih kita. Petik 2. Li Qingshan tahu bahwa berbagai pemimpin sekte ingin menggunakan kata-kata untuk menyerang tekad altar Master Black Lotus, namun pikiran altar Master Black Lotus tetap seperti air. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Pendeta Tao yang jorok itu berkata dengan tidak sabar, apa gunanya bicara begitu banyak? Ayo bekerja sama dan bunuh bajingan ini. Han Anjun berkata kepada Li Qingshan, kamu melakukannya dengan baik. Bawa dia keluar. Itu seperti deklarasi perang. Cahaya bersinar dari berbagai pemimpin sekte. Mereka semua mengeluarkan artefak spiritual dan bahkan artefak misterius. Li Qingshan menatap altar Master Black Lotus secara mendalam sebelum menarik Han Qiongzi pergi. Altar Master Black Lotus bahkan berkata sambil tersenyum, selamat tinggal.
Li Qingshan punya firasat buruk. Sikap altar Master Black Lotus terlalu tenang. Terlebih lagi, dari kata-kata Just Now, sepertinya dia sudah menduga semua ini. Dia bahkan tidak peduli tentang hidup dan mati. Dari awal hingga akhir, apalagi amarah dan niat membunuh, ia bahkan tidak berbicara kasar. Namun, Li Qingshan merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka keluar dari formasi tanpa menemui hambatan apapun. Tanpa tekanan hidup dan mati, Han Qiongzi tidak bisa lagi menahan lukanya. Dia segera mengeluarkan seteguk darah dan pingsan. Namun, Li Qingshan tidak berani berlama-lama. Dia memanggil awan terlebih dahulu dan membawa mereka berdua ke lokasi aman yang cukup tinggi dan jauh. Kemudian dia memberi Han Qiongzi pil penyembuhan dan menggunakan teknik untuk menyembuhkannya. Beberapa saat kemudian, Han Qiongzi bangun perlahan. Li Qingshan berhenti khawatir, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia mengerutkan kening lagi. Pertempuran di bawah tidak dimulai seperti yang diharapkan. Altar Master Black Lotus sepertinya telah mengatakan sesuatu, dan berbagai pemimpin sekte tercengang. Apa yang terjadi? Hutan bambu bergoyang karena bayangan matahari, menutupinya dengan bintik-bintik. Meskipun musim dingin di prefektur Clear River sangat dingin, namun tidak sedingin kota angin kuno. Qian Rongzi menghela nafas saat dia berjalan melewati salju sendirian. Halaman yang sangat indah muncul di depan matanya. Ruangan itu masih kosong dan dingin. Hanya Liu Chuanfeng yang ada di sana. Dia saat ini sedang menulis dengan marah. Novelnya telah menjadi satu-satunya sumber kebanggaannya, jadi dia tidak bisa membiarkan muridnya mencuri perhatian. Dia begitu asyik sehingga dia bahkan tidak menyadari kedatangan Qian Rongzi. Qian Rongzi tersenyum. Orang ini belum diberitahu. Dia telah membawanya bersamanya untuk memburu altar Master Black Lotus, tapi itu sesuai dengan ekspektasinya. Hari itu, setelah dia menerima undangan Qiu Ruiliu, dia segera melapor ke Wang Pusi. Seperti yang diharapkan, Wang Pusi menyuruhnya untuk menanggungnya sekarang dan bertindak sebagai burung malam di permukaan. Dia akan membantu menyelidiki urusan internal Sekte Teratai Putih dan menemukan keberadaan tokoh-tokoh yang lebih penting sehingga dia bisa melapor ke Komando Ruyi dan memburu mereka. Sebaliknya, dia dengan sengaja memberinya beberapa informasi sehingga dia bisa mendapatkan kepercayaan dari eselon atas Sekte Teratai Putih. Semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Dia jelas menerima banyak penghargaan dari kedua belah pihak. Namun, bakatnya terlalu biasa-biasa saja, jadi dia tidak bisa menerobos dengan mudah. Buk. Qian Rongzi mengetuk pilar itu. Apakah Li Qingshan ada di sini? Anda, saat itulah Liu Chuanfeng mengangkat kepalanya. Dia merasa agak tidak puas. Murid kesayangannya tidak lebih baik darinya, jadi mengapa dia begitu beruntung dengan wanita? Qian Rongzi memperkenalkan dirinya dan mengucapkan beberapa patah kata. Dia mengeluarkan sebotol alkohol dari kantong 100 harta karunnya. Aku lupa, dia masih belum menyelesaikan misi percobaannya, jadi dia hanya belum ditakdirkan untuk bersamamu. Tuan, aku akan mentraktirmu sebotol alkohol ini. Liu Chuanfeng segera berseri-seri dengan gembira. Keberuntunganku dengan wanita telah tiba. Dia terbatuk 2 kali dengan sikap pura-pura. Itu tidak bagus, kan? Mengapa kita tidak menunggu sampai Qingshan kembali? Sebelum Qian Rongzi bisa mundur sedikit, dia berkata, jika itu masalahnya, saya akan dengan senang hati menerima tawaran Anda. Beberapa saat kemudian, dengan suara dentang, Liu Chuanfeng menumpahkan toples alkohol dan terjatuh ke tanah. Seperti yang dikatakan legenda, dia idiot. Qian Rongzi membungkusnya dengan ki asli dan memuntahkan semua alkohol. Setelah itu, dia mengambil tabletnya dan berjalan menuju formasi pusat Pulau Kludwisep. Memata-matai adalah pekerjaan yang berbahaya, berapapun usianya. Mereka bisa jatuh ke wilayah musuh kapan saja, dan hanya kematian yang menunggu mereka segera setelah mereka ditemukan. Belum lagi agen ganda yang berubah-ubah. Namun, dia masih hidup dengan damai. Sepanjang keseluruhan proses, dia tidak menimbulkan kecurigaan apapun dari Sekte Teratai Putih. Ini karena dia melaporkan semuanya ke Sekte Teratai Putih. Chapter 328. Saat para pemimpin sekolah hendak mengambil tindakan, altar Master Black Lotus berkata, para pemimpin sekolah, apakah kamu hanya peduli pada apa yang ada di depanmu dan bukan pada apa yang ada di belakangmu? Apa maksudmu? Kata Liu Changqing. Ini adalah takdirku, dan juga takdir dari 100 aliran pemikiran. Jangan pernah berpikir untuk membuang-buang waktu dengan kata-kata. 100 aliran pemikiran dilindungi oleh sebuah formasi. Bahkan jika Ibu Teratai Putih datang secara pribadi, dia tidak akan bisa menerobosnya dengan mudah. Saat Liu Changqing mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan pelat formasi dengan naga dan ular melingkarinya. Cahaya yang semula ada di sekitarnya sebenarnya telah menghilang. Semua pimpinan sekolah tahu apa artinya ini. Formasi naga dan ular yang melindungi ratusan aliran pemikiran telah hancur. Qian Rongzi menyaksikan teratai putih tumbuh dari formasi. Itu berayun dengan lembut, murni dan indah. Pilar ki spiritual tak berujung yang melesat ke langit segera terputus. Formasinya kuat, tapi juga sangat tepat. Itu seperti mesin yang beroperasi. Selama salah satu komponen utamanya bermasalah, maka akan berdampak pada keseluruhannya. Langit terdistorsi, tapi warnanya masih biru. Namun, kabut yang mengelilingi pulau-pulau di 100 aliran pemikiran secara bertahap menghilang di bawah sinar matahari musim dingin. Beberapa nelayan yang sedang memancing di danau memandang pulau-pulau di depan mereka dengan heran.
Mereka sudah lama mendengar bahwa itu adalah kediaman makhluk abadi, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa yang telah terjadi? Murid sekolah berjalan keluar gedung dan melihat ke langit. Mereka berdiskusi satu sama lain, mengira ada sesuatu yang terjadi pada formasi tersebut. Hua Sengzan adalah orang pertama yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia berkata dengan marah, Qian Rongzi, apa yang kamu lakukan? Ketika dia melihat teratai putih yang cemerlang lagi, amarahnya berubah menjadi ketidakpercayaan, sekaligus sedikit ketakutan. Dia sudah lama mengetahui bahwa Qian Rongzi adalah mata-mata di sekte teratai putih. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar terjun ke dalamnya. Sekte teratai putih telah lama dibenci oleh semua orang. Jumlahnya menurun dari hari ke hari, dan anggotanya berada dalam situasi yang berbahaya. Dengan kelicikannya, bagaimana dia bisa begitu setia? Qian Rongzi berkata, Komandan Hua, saya hanyalah seorang prajurit rendahan yang mengikuti perintah. Kenapa kamu harus mempersulit wanita lemah sepertiku? Petik 2. Hua Sengzan tidak mau mendengarkannya dan menerkamnya. Yang terpenting sekarang adalah menghancurkan teratai putih itu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Qian Rongzi tidak menghentikannya dan mundur beberapa langkah. Hua Sengzan sedikit terkejut. Dari sudut matanya, dia melihat sosok putih berkedip di kedalaman hutan bambu dan muncul di hadapannya begitu saja. Itu adalah seorang wanita tua berambut putih. Meskipun wajahnya penuh kerutan, dia terlihat sangat baik hati. Garis senyum dalam di wajahnya membuatnya tampak seperti dia selalu tersenyum. Dia memegang teratai putih di tangannya, tapi hampir layu. Dia menatap mata Hua Sengzan. Dia juga sangat lembut, seolah sedang memandangi cucunya sendiri. Namun, Hua Sengzan merasakan tekanan yang menyesakkan. Dia berbelok di udara dan melompat mundur. Sebelum dia menyadarinya, beberapa pria dan wanita berdiri di belakangnya. Berdiri di belakangnya adalah pria dan wanita, tua dan muda, tetapi mereka semua memiliki senyuman di wajah mereka. Itu bukan cibiran, juga bukan senyuman palsu. Sebaliknya, itu adalah kegembiraan yang datang dari lubuk hati mereka. Seolah-olah seluruh sinar matahari dan awan putih di dunia begitu indah. Rasa dingin mengalir dari atas kepala hingga ke bawah kakinya. Selain wanita tua berambut putih, dia akrab dengan mereka semua. Masing-masing dari mereka memiliki prestasi luar biasa di penjaga Hawkwolf. Para altar lord dari sekte teratai putih yang tersisa semuanya berkumpul di sini. Qian Rongzi membungkuk dengan sopan. Murid Qian Rongzi menyapa Ibu Suci dan menyapa para penguasa altar. Hua Sengzan terkejut. Benar saja, wanita tua itu adalah ibu teratai putih. Namun, menurut rumor yang beredar, bukankah dia seorang wanita parubaya? Berdiri. Tidak perlu terlalu formal. Aku masih harus berterima kasih karena telah membukakan pintu untukku. Kamu sudah mengambil risiko yang cukup besar. Berbagi beban dengan Ibu Suci adalah tugasku. Siapa dia? Dia Hua Sengzan, Komandan Serigala Merah. Dia selalu dipercaya oleh Gu Yanying. Hanya ketika dia mendengar nama Gu Yanying barulah ibu teratai putih mengamati Hua Sengzan dengan cermat. Dia benar-benar pria tampan yang langka. Jika aku sedikit lebih muda, aku mungkin akan tergoda juga. Mengikuti Gu Yanying yang tidak memahami arti hidup yang sebenarnya adalah seperti melemparkan mutiara ke babi. Hua Sengzan tahu dia mungkin tidak akan selamat kali ini. Dia tersenyum. Sayangnya, saya tidak suka wanita tua. Benar-benar. Lalu apa pendapat Anda mengenai hal ini? Ibu teratai putih mendengarnya, tapi dia tidak marah. Tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Kerutan di wajahnya mendatar sedikit demi sedikit, dan bibirnya yang keriput perlahan memerah. Rambut putihnya menjadi hitam, dan kulitnya menjadi seputih salju. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seorang wanita muda yang cantik. Teratai putih di tangannya mendapatkan kembali vitalitasnya, kembali ke kondisi hampir mekar. Ibu teratai putih berkata dengan suara jernih yang mirip dengan tangisan burung oriole, aku mungkin terlihat agak tua pada saat tertentu, tapi bagaimanapun juga, aku tetaplah manusia biasa. Apakah dia ada dalam daftar juga? Qian Rongzi berkata, benar. Kalau begitu bawa dia kembali dan beri dia pelajaran agar dia bisa menjadi anggota sekte teratai putih. Bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang telah dilakukan ibu teratai putih, Hua Sengzan terjatuh ke tanah tanpa melakukan perlawanan apapun. Meskipun dia sadar, dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun, dia juga tidak bisa menggunakan sehelai pun ki sejati. Entah kenapa, sebuah pemikiran muncul di kepalanya, apakah ini perbedaan di antara kita? Ibu teratai putih meninggalkan seorang raja altar untuk mengawasi formasi sebelum langsung menuju ke Pulau Contention. Para altar lord lainnya memimpin pengikut mereka ke berbagai pulau dari berbagai klan untuk mengumpulkan sumber daya dan mencari orang-orang di daftar. Daftarnya berasal dari Qian Rongzi. Itu mencatat murid-murid berbakat dari berbagai klan. Sekte teratai putih telah bentrok dengan penjaga Hawkwolf berkali-kali, mengakibatkan banyak korban jiwa di antara murid-murid mereka. Terlebih lagi, mereka telah dicap sebagai aliran sesat, sehingga mereka ditindas dari semua sisi. Garis keturunan mereka pada dasarnya telah terputus. Rencananya kali ini adalah mengatasi masalah ini. Daftar tersebut akan mengisi kembali sekte teratai putih dengan darah baru, terutama untuk praktisi kilapisan ke-10 seperti Hua Sengzan. Selama mereka memberinya pelajaran, menghasilkan beberapa altar lord lagi tidak akan sulit sama sekali. Adapun bagi mereka yang tidak termasuk dalam daftar, mereka semua akan dibersihkan dari dosa-dosanya dan terlahir kembali di surga.
Di antara ratusan aliran pemikiran, para pemimpin sekolah yang paling ahli dalam pertempuran semuanya pergi memburu altar Lord Black Lotus, jadi bagaimana orang-orang yang tersisa bisa menjadi lawan dari Ibu Teratai Putih? Hasil dari pertempuran ini telah ditentukan sejak awal. Setelah mendengarkan kata-kata altar Lord Black Lotus tentang kota angin kuno, berbagai pimpinan sekolah semuanya terkejut. Bagi ratusan aliran pemikiran, hal yang paling penting adalah murid-murid luar biasa yang telah mereka pilih dan pelihara dengan cermat secara perlahan. Begitu mereka menderita kerugian, seluruh prefektur Clear River akan menderita pukulan berat. Yang lebih mengerikan lagi, kemungkinan besar orang-orang ini akan menjadi musuh di masa depan. Dikabarkan bahwa Ibu Teratai Putih dapat dengan paksa menanamkan ajarannya ke dalam pikiran para kultivator, mengubah mereka menjadi sekutunya. Wang Pusi akhirnya mengerti di mana kelemahan terbesar dalam rencananya. Jika Qian Rongzi benar-benar bertemu dengan Ibu Teratai Putih, maka dia pasti akan ditanamkan dengan ajaran-ajarannya. Dia tidak lagi harus mempertimbangkan pro dan kontra. Bahkan jika dia harus mati demi Ibu Teratai Putih, dia tidak akan ragu. Pemimpin altar di hadapannya adalah contoh nyata. Altar Lord Black Lotus berkata, apakah kalian ingin kembali dan menyelamatkan mereka, atau apakah kalian ingin tetap di sini dan membunuhku? Saya harap kalian semua bisa segera mengambil keputusan. Bersikap ragu-ragu bukanlah orang yang bijaksana. Aku akan membunuhmu dulu, dasar bibit celaka. Master Satu Pikiran mengeluarkan auman singa. Tongkatnya bersinar dengan cahaya keemasan, menyerang Black Lotus. Di halaman dalam hutan bambu, Hua Sengzan menggerakkan bibirnya dengan susah payah. Dia memandang Qian Rongzi dengan bingung. Mengapa kau melakukan ini? Jangan bilang Sekte Teratai Putih sebenarnya mengendalikan pikiranmu. Petik 2. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak punya pilihan. Qian Rongzi menghela nafas. Jika memungkinkan, dia lebih memilih mencari pertemuan yang tidak disengaja dan meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit, daripada terlibat dalam konflik berbahaya seperti ini. Tidak mudah untuk mencapai keseimbangan antara kedua belah pihak. Tidak peduli seberapa cerdiknya seorang praktisi Qi, mereka masih membutuhkan keberuntungan untuk bertahan hidup. Namun, dia selalu bertaruh pada situasi di mana dia dijamin menang. Yang paling dia benci adalah keberuntungan. Sekarang setelah dia melakukan semua yang dia bisa, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu keputusan takdir, karena kali ini dia bukan lagi pemain catur, melainkan bidak catur. Terlebih lagi, dia adalah bidak catur yang digerakkan oleh kedua belah pihak. Tidak perlu ada pihak luar yang menjelaskan bahaya dan ketidakberdayaan yang ada. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu pemain catur lainnya muncul. Sepatu bot putih menginjak teratai dengan keras, bahkan meremukkannya dengan kuat. Teratai putih yang bahkan diguncang oleh petir surgawi segera berubah menjadi lumpur dan debu. Sepatu bot itu disulam dengan benang perak yang indah, dipelintir menjadi tulisan yang dalam. Hua Sengzan dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa itu adalah artefak misterius saat dia terjatuh ke tanah. Dia melakukan yang terbaik untuk melihat ke atas. Dia mengenakan pakaian putih elegan dengan sulaman sayap di atasnya. Di bawah sinar matahari yang miring, wajah orang tersebut tampak agak buram, namun senyuman di sudut bibirnya akan selalu terlihat jelas dan dalam. Qian Rongzi segera berdiri dan membungkuk ke arah pemilik sepatu bot itu dengan agak lelah. Saya Qian Rongzi. Saya telah menunggu Komandan Agung cukup lama sekarang. Hua Sengzan menyadari. Jadi itu alasannya. Setelah Qian Rongzi menyelesaikan misi percobaannya, dia mengikuti aturan dan membawanya ke Komando Ruyi untuk menemui orang ini. Mereka melakukan percakapan pribadi sebelumnya. Alasan semua ini mungkin berasal dari ini. Ekspresi altar Lord dari Sekte Teratai Putih yang tertinggal berubah drastis. Setiap murid Sekte Teratai Putih terlalu akrab dengan sosok ini. Dia pada dasarnya tidak lebih lemah dari Ibu Teratai Putih. Dia segera menggunakan teknik melarikan diri, dan dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak beberapa ratus meter, meninggalkan formasi jauh di belakang. Kipas lipat giok tiba-tiba terbuka, dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Sang pemimpin altar merasakan hembusan angin sepoi-sepoi melewatinya. Dia berseru, Bunda Suci, pergi. Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Hutan bambu terdiam beberapa saat sebelum pecah di tengahnya dengan suara gemerisik. Melihat ke bawah dari atas, sebuah kipas rapi tiba-tiba muncul di lautan pepohonan di Pulau Kludwisep. Teratai Putih, Skakmat, Gu Yanying. Ibu Teratai Putih tiba-tiba menoleh ke belakang. Cahaya melonjak ke udara di Pulau Kludwisep, dan formasi naga dan ular mulai beroperasi kembali. Dia telah menembus formasi, tetapi dia sekarang terjebak dalam formasi. Apa yang sedang terjadi? Di mana kesalahannya? Mustahil bagi Qian Rongzi, yang telah ditanamkan ajarannya, untuk mengkhianatinya. Gu Yanying menepuk bahu Qian Rongzi sebagai bentuk pujian. Sangat jarang bagi seorang praktisi Qi untuk tetap setia pada diri mereka sendiri di bawah teknik pembersihan hati Ibu Teratai Putih dari Clear Ripple. Dia jelas harus memanfaatkan kesempatan langka ini. Sebelum dia menyadarinya, sekelompok petani berbaju putih telah muncul di hutan bambu. Mereka berdiri di belakangnya diam-diam, menunggu perintahnya. Dia mengatupkan jari-jarinya seperti pisau dan mengayunkannya dengan lembut. Ya Pak, angin sepoi-sepoi menggoyang bunga teratai. Kota angin kuno hancur, harta milik keluarga Qian telah menjadi debu. Hanya kolam tempat penanaman teratai hitam yang tetap sama. Ikan mas berenang dengan santai di dalamnya, mencerminkan wajah cemberut Li Qingshan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Li Qingshan berdiri di samping kolam, dipenuhi banyak pemikiran.
Urusan dunia ibarat permainan catur. Tidak ada yang bisa memahaminya. Chapter 329. Pertempuran tersebut hanya berlangsung dalam waktu singkat, dan merupakan pertempuran satu sisi. Dengan adanya sekelompok leluhur di sini, jika mereka masih tidak bisa menekan seorang Raja Altar, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Ketika pertempuran mencapai titik paling intens, Altar Master Black Lotus sudah bersiap untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya dan menyeret satu atau dua kepala keluarga bersamanya. Namun, dia sepertinya merasakan sesuatu dan secara pribadi memotong teratai hitam itu. Dia memetik biji teratai dari teratai hitam dan berkata, "Waktuku belum tiba, sebelum menghilang ke udara." Kepala dari berbagai keluarga takut terluka oleh serangan terakhirnya, jadi mereka semua berpencar, meninggalkan peluang kecil untuk bertahan hidup. Pendeta Tao yang jorok dan Mabuyi bergandengan tangan untuk mengejarnya. Altar Master Black Lotus mungkin telah melarikan diri, tetapi dia secara pribadi telah memotong artefak hidupnya, jadi lukanya tidak ringan. Selama mereka bisa menemukannya, mereka bisa menghilangkan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Paling cocok bagi mereka berdua untuk mengejar dan membunuhnya. Para leluhur lainnya akan kembali untuk membantu ratusan aliran pemikiran. Li Qing, Bab 64. Awalnya, Tao Naga Jia-san tidak mengetahui apa yang terjadi. Dia hanya merasa bingung. Pertarungan ini dimulai olehnya, tapi dia tidak mengerti tentang segala sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Hanya ketika Han Qiongzi bertanya pada Han Anjun dengan sangat tidak puas, dia secara kasar memahami seluk-beluk masalah ini. Jika ini adalah permainan antara penjaga Hawk Wolf dan Sekte Teratai Putih, atau permainan catur untuk Gu Yanying, maka dia mungkin bahkan tidak bisa dianggap sebagai bidak catur. Keduanya tahu bahwa misi ini hanyalah sekedar simbolis. Itu sama sekali bukan kunci permasalahannya. Bahkan kedatangan dia dan Han Qiongzi untuk menjalankan misi ini hanyalah sebuah kebetulan. Jika Hua Sengzan berubah pikiran, mungkin dua penjaga Hawk Wolf lainnya akan datang. Bahkan mungkin tidak ada kebutuhan bagi siapapun untuk datang. Tidak perlu berkorban atau mengambil risiko. Mereka tidak digunakan sebagai umpan atau pion pengorbanan. Tidak mungkin Wang Pusi mengorbankan Putri Han Anjun, kursi kedua legalisme. Para leluhur dari berbagai keluarga muncul ketika tirai hitam terbuka. Alasan kenapa dia tidak segera bergerak, selain menunggu teratai hitam ditanam seluruhnya, adalah karena Han Anjun ingin menguji putrinya. Lihatlah penampilannya. Dia percaya bahwa pengalaman seperti ini, bagi Han Qiongzi, yang belum pernah mengalami terlalu banyak kemunduran sebelumnya, adalah pengalaman seperti ini. Itu akan menjadi aset yang berharga. Sekelompok kepala keluarga, tidak mungkin dia menyaksikan mereka terbunuh dengan matanya sendiri. Jika Altar Master Black Lotus benar-benar bergerak, para leluhur punya cara sendiri untuk melindungi mereka. Setelah Han Anjun pergi, Han Qiongzi secara alami mengutuknya. Li Qingshan, sebaliknya, terdiam. Ternyata resiko terbesar yang diambilnya adalah berubah menjadi iblis di depan semua kepala keluarga. Selain rasa takut yang berkepanjangan, ia juga merasakan rasa melankolis di dadanya yang harus ia keluarkan. Dibandingkan dengan situasi ini, dia lebih suka bertransformasi menjadi wujud iblisnya. Dia ingin bertarung sampai mati dengan Altar Master Black Lotus. Han Qiongzi tidak terlalu memikirkannya. Dia mungkin mengalami ujian semacam ini lebih dari sekali. Setelah memarahinya, dia tidak mengambil hati. Dia melihat Li Qingshan berdiri di tepi kolam. Sebaliknya, itu agak aneh. Apa yang salah denganmu? Apakah dia mengkhawatirkan Little N? Dia baik-baik saja, Han Anjun menceritakan segalanya padanya, bahkan setelah kembali ke 100 aliran pemikiran melalui alat roh. Li Qingshan tertawa mencela diri sendiri, aku cukup sering menjadi pusat perhatian di 100 aliran pemikiran baru-baru ini, jadi aku benar-benar menganggap diriku sebagai seseorang yang penting. Jika dia diintimidasi, dia bisa menanggungnya dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Jika dia telah dimanfaatkan, dia juga bisa menemukan orang yang memanfaatkannya dan meminta penjelasan. Tapi saat ini, dia penuh dengan keluhan, namun dia tidak bisa menemukan lawan untuk melawan. Altar Master Black Lotus sangat sopan padanya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menahan diri atau gila, tetapi alasan paling mendasar adalah dia, Li Qingshan, bukanlah siapa-siapa. Kalau kamu bilang aku akan mati hari ini, baiklah, aku mungkin benar-benar mati. Setelah mengobrol sebentar, dia merasa kepala keluarga mau tidak mau ingin mengambil tindakan, jadi dia berkata, kamu duluan, orang yang aku tunggu ada di sini. Pemikiran Wang Pusi mungkin lebih sederhana. Saya meminta Anda untuk menjalankan misi tanpa bahaya apapun, jadi apa yang masih membuat Anda tidak puas? Apakah menurut Anda saya harus memberitahu Anda sebelumnya? Untuk alasan apa? Selain itu, Gu Yanying sama sekali tidak menyangka dia datang untuk menjalankan misi ini. Wang Pusi hanyalah pion. Seolah-olah seseorang telah kehabisan dan dengan jelas memberitahu Li Qingshan bahwa dia hanya karakter pendukung ketika dia dipenuhi dengan kesadaran karakter utama. Tidak, dia bahkan bukan karakter pendukung. Dia hanyalah seorang penjaga Hawk Wolf yang memainkan peran kecil. Penjaga Hawk Wolf B, oh tidak, Han Qiongzi, bertanya, ada apa denganmu? Li Qingshan berkata, wanita sangat sulit untuk dipahami. Ini adalah pertarungan antara ambisi besar seorang pria dan kenyataan kejam. Mungkin semakin indah mimpinya, semakin menyakitkan rasanya saat terbangun. Han Qiongzi meliriknya. Yang paling dia benci adalah ketika orang-orang memanfaatkannya sebagai seorang wanita,
Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana Li Qingshan telah mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup untuknya, tatapannya kembali melembut. Apakah laki-laki sehebat itu? Ketika mereka berpuas diri, mereka tampak seperti mereka bisa melakukan apa saja, tapi begitu mereka putus asa, mereka bahkan lebih buruk daripada seorang wanita. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak peduli, tetapi mereka sudah menyerah di dalam hati. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang Hua Sengshan? Bagaimana kamu tahu? Han Qiongzi terkejut. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Biasanya aku tidak bisa mengatakannya, tapi kamu sungguh sedikit manis. Wajah Han Qiongzi memerah. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, menurutku, kamu hanya punya pengaruh saat berkelahi dan minum. Saat dia melihat senyuman tercela Li Qingshan, dia tergoda untuk melayangkan pukulan ke arahnya. Mereka saling memandang dan tersenyum. Keduanya merasa lebih dekat satu sama lain. Ayo kembali, kata Li Qingshan. Sekarang dia mengerti di mana letak masalahnya, dia malah menjadi tenang dan menjadi lebih bertekad. Dia harus menerima apapun yang bisa dia terima dan apapun yang tidak bisa dia terima. Inilah hidup. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk menjadi karakter utama, dan tidak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk memainkan peran kecil selama sisa hidupnya. Dia masih harus melanjutkan jalannya. Baiklah, pada saat ini, permukaan air beriak, dan seekor ikan mas merah besar menjulurkan kepalanya keluar. Raksasa, Han Qiongzi mengepalkan tangannya. Saya mengangkatnya. Li Qingshan menghentikan Han Qiongzi. Kamu duluan. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah mengusir Han Qiongzi, Li Qingshan berjongkok dan menepuk kepala ikan mas merah besar itu. Kamu cukup beruntung. Menurutku kolam ini terlalu kecil, dan tidak akan mampu menampungmu dalam waktu dekat. Mengapa aku tidak memasukkanmu ke Clear River? Ikan mas merah besar itu mengangguk dan tiba-tiba berenang ke kedalaman kolam. Li Qingshan bingung ketika ikan mas merah besar itu berenang kembali. Ia memegang sesuatu di mulutnya dan meletakkannya di tangan Li Qingshan. Li Qingshan melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah biji teratai hitam kecil. Ada 10 hingga 20 biji teratai di dalamnya, dan hanya satu yang kosong. Mungkinkah ini biji teratai hitam? Li Qingshan tidak tahu apakah teratai hitam itu adalah ilusi yang dibentuk oleh energi spiritual atau tumbuhan nyata. Namun, ia tahu bahwa biji teratai itu jelas bukan benda biasa. Apakah ini untukku? Ikan mas merah besar itu mengangguk dan membuka mulutnya lebar-lebar. Li Qingshan menyimpan biji teratai dan menyentuh 100 kantong harta karunnya. Dia sudah memakan semua pil spiritual. Setelah berpikir sejenak, dia menemukan buah spiritual dan memberikannya kepada ikan mas. Baru setelah itu puas. Li Qingshan membacakan mantra dan menyapu ikan mas merah besar itu ke atas awan. Dia menjemput Han Qiongzi dan bergegas kembali ke 100 aliran pemikiran. Dalam perjalanan, dia melepaskan ikan mas tersebut ke sungai jernih. Ia dengan senang hati terjun ke dalam air dan tidak menunjukkan keengganan untuk pergi. Namun, Han Qiongzi dengan santai bertanya, apakah Anda menyukai komandanku? Li Qingshan dengan santai menjawab, iya. Namun, Han Qiongzi segera berubah menjadi bermusuhan dan mengabaikannya. Li Qingshan tertegun sejenak. Tidak peduli betapa lambannya dia masih bisa merasakan pikiran Han Qiongzi. Dia tidak bisa menahan perasaan senang. Saya, Li Qingshan, bukannya tanpa pesona. Dia tidak bisa tidak memikirkan lelucon beberapa bulan yang lalu. Dia tidak bisa tidak mengamati Han Qiongzi di sampingnya. Rambut pendeknya yang cantik pasti berasal dari pengaruh Han Anjun. Ada banyak anggota botak di antara murid-murid sekolah militer. Dia memiliki batang hidung yang tinggi dan tampak sangat terpahat. Bibirnya yang mengerucut menunjukkan tekadnya, atau mungkin kesengajaannya. Dia terlihat sangat mirip dengan kakak laki-lakinya yang keren, Han Tiyi. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Mungkin dia terlihat terlalu heroik bagi seorang wanita, tapi tidak diragukan lagi dia cantik. Wajah Han Qiongzi menjadi semakin merah. Dia sangat bahagia. Dia merasa meskipun dia diuji lagi oleh lelaki tua sialan itu tidak sepenuhnya buruk. Namun, dia akhirnya tidak bisa menahan tatapan Li Qingshan lagi. Orang ini tidak puas melihat wajahnya. Dia sudah mulai mengukurnya dan bahkan sampai pada kesimpulan bahwa dia sangat baik. Apa yang kamu lihat? Saat dia mengatakan ini, bahkan Han Qiongzi pun merasa lemah. Apakah kamu menyukaiku? Ketika dia mengatakan ini, bahkan Li Qingshan merasa dia sangat amatir. Bagaimana Han Qiongzi bisa mengakuinya? Maka, keduanya kembali ke danau ular naga dalam suasana yang aneh. Langit baru saja berubah senja, dan danau tertutup sisik merah. Seperti yang diharapkannya, misi uji coba ini hanya memakan waktu kurang dari sehari. Namun, semua yang terjadi di luar imajinasinya. Kalau dipikir-pikir, dia hanya menonton pertunjukan besar dan memainkan peran kecil. Dia hanya senang dia tidak mendapatkan bento. Namun, ketika dia mendekati 100 aliran pemikiran, dia menyadari bahwa pertunjukan sebenarnya ada di sini. Formasi ular naga sudah tidak ada lagi. Setiap pulau dipenuhi jejak tragis. Sebagian besar bangunan telah dirobohkan, dan banyak murid sibuk membersihkannya. Yang paling dilebih-lebihkan adalah Contention Island. Pegunungan terjal di pulau itu sepertinya telah terpotong-potong dan hancur, berubah menjadi pecahan batu besar. Tidak ada satupun bangunan utuh yang tersisa. Li Qingshan bergegas ke Pulau Anas Ravana. Hanya ketika dia melihat N kecil aman dan sehat barulah dia rileks.
Namun Pulau Anas Ravana penuh dengan ratapan. Banyak biksu telah meninggal. Mereka telah disempurnakan oleh Master Altar dari Sekte Teratai Putih. Bahkan mayat mereka pun tidak dapat ditemukan. Li Qingshan memeluknya erat-erat. Dia merasakan bahaya yang berbeda. Ini adalah medan perang dua kultivator inti emas. Bahkan praktisi Qi yang paling berbakat pun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Saat itu, Penatua Naga Melonjak telah membelah gunung seperti tahu. Dia masih mengingatnya dengan jelas. Qingshan. Dengan panggilan, Li Qingshan berbalik dan melihat Hua Sengshan. Mata mereka bertemu. Keduanya merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Hua Sengshan berkata, "Maaf, saya juga tidak tahu, apakah kamu baik-baik saja?" Li Qingshan melingkarkan lengannya di lehernya dan tersenyum. "Apa aku terlihat tidak baik-baik saja? Kaulah yang jarang menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu." Petik 2. Hua Sengshan juga tersenyum, tapi agak dipaksakan. Dibandingkan dengan Li Qingshan, dia benar-benar melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Ibu Teratai Putih hanya membutuhkan satu pemikiran, dan dia akan mati. Komandan Gu ingin bertemu denganmu. Chapter 330. Li Qingshan tidak menyangka bahwa tempat Gu Yanying ingin bertemu dengannya adalah di Pulau Kludwisep. Hutan bambu sepi, dan pakaian putihnya lebih putih dari salju. Saat itu musim dingin yang lain. Sosok impian itu sudah ada di hadapannya. Li Qingshan menenangkan pikirannya dan berjalan ke depan. Li Qingshan memberi hormat kepada Komandan Gu. Gu Yanying tiba-tiba melihat ke belakang. Matanya seperti mata elang, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Ingatan dari 2 tahun lalu tiba-tiba terkonfirmasi. Semuanya nyata, dan itu bukanlah mimpi. Dia dulunya adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau, tetapi setelah mengalami begitu banyak dan melihat begitu banyak, apakah dia masih memiliki keberanian itu? Gu Yanying tiba-tiba tersenyum, seperti angin musim semi yang dingin, hangat namun dingin, saat menyebar. "Kamu," pakaian putih itu melayang di depannya. Li Qingshan sedikit terkejut. Dia secara khusus memanggilnya, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa maksudnya ini? Gu Yanying berhenti dan melihat ke belakang. "Aku sudah menyiapkan beberapa kata untukmu, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu." Di matanya, tidak ada kemarahan atau ketidakpuasan, tidak ada rasa rendah diri atau ejekan pada diri sendiri. Yang ada hanyalah kesadaran yang kuat. Dia tidak perlu banyak bicara kepada pria seperti itu. Dia hanya perlu melihat seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan. Li Qingshan berkata, "Mengapa kamu tidak mengatakannya? Kalau begitu aku akan mengatakan satu hal. Bahkan setelah 100 tahun, sampah sepertimu tidak akan memenuhi syarat untuk minum teh bersamaku." Bagaimana? Gu Yanying tidak bisa menahan tawa dan tawa. Li Qingshan terdiam beberapa saat. Sangat kuno. Gu Yanying menopang dagunya dengan kipas lipatnya. "Apakah begitu? Saya tidak bisa memikirkan hal yang lebih buruk. Tidak apa-apa asalkan seperti ini." Petik 2. Seorang ahli sejati tidak akan terus-terusan membicarakan semut sepanjang hari. Mereka hanya secara tidak sadar akan melangkahi sarang semut. Siapa yang secara khusus berjongkok di tanah, menunjuk sekelompok semut, dan berkata, "Dasar serangga bodoh dan lemah." Kecuali ada yang salah dengan otak mereka. Li Qingshan berkata, "Apakah ini kalimat kedua yang kamu berikan padaku?" Provinsi Qing panjangnya 30.000 mil, dan dunia persilatan hanyalah sebuah sudut. Ini adalah kalimat pertama. Dia sudah melakukannya. Dia telah keluar dari perselisihan Jianghu dan tiba di 100 aliran pemikiran. Ini adalah panggung bagi para penggarap untuk bersaing satu sama lain. Gu Yanying mengangkat kipas lipatnya. Angin kencang berputar di sekelilingnya, dan dia meletakkannya di atas bambu di dekatnya. "Sampah sepertimu, bahkan setelah 100 tahun, kamu tetap tidak memenuhi syarat untuk minum teh bersamaku." Dengan lambaian kipas lagi, sebatang bambu dikupas dan ditiup di depan Li Qingshan. "Simpanlah dengan baik, nanti kamu bisa melemparkannya ke hadapanku dan merasa bangga. Selamat tinggal, adik Qingshan." Petik 2. Suaranya masih bergema di hutan bambu, namun dia sudah berada di atas awan. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Dalam pertempuran ini, Sekte Teratai Putih pada dasarnya dimusnahkan. Hanya Ibu Teratai Putih yang berhasil melarikan diri. Budidayanya juga rusak parah. Sekarang dia terluka parah, dia tidak akan pernah bisa berbuat apapun. Mungkin dia bisa memulihkan kekuatannya di masa depan dan menimbulkan masalah lagi. Namun, dia tidak lagi berhak menjadi lawannya. Baginya, permainan catur ini sudah berakhir. Akibatnya, ketika Ibu Teratai Putih melarikan diri, dia bahkan tidak mengejarnya. Dia hanya menyaksikan lawan lamanya ini melakukan perjalanan terakhirnya, berharap bahwa dia akan berhenti bersikap tidak bijaksana dan menunggu dengan sabar setidaknya sampai dia meninggalkan Komando Rui. Li Qingshan kembali ke halaman loteng bambu. Hua Sengshan sedang menunggu di sana. Dia bertanya, "Apa yang dia katakan padamu?" "Ya," Li Qingshan memberikan potongan bambu itu kepada Hua Sengshan. Ekspresi Hua Sengshan sangat aneh. "Apakah kamu ingin aku memberikannya padamu? Saya pikir Anda lebih cocok dengan kalimat ini daripada saya." Petik 2. "Persetan, kamu bisa menyimpannya sendiri." Hua Sengshan melemparkannya kembali. Liu Chuanfeng muncul dari pintu dan mengusap matanya yang mengantuk. "Qingshan, kamu kembali. Ah, ini sudah larut malam. Alkohol ini pastinya enak." Li Qingshan dan Hua Sengshan saling berpandangan dengan senyum pahit.
Sementara yang lain gemetar ketakutan dan berjuang untuk hidup mereka, dia tidur nyenyak. Hua Sengzan berkata, itu lelucon, tapi itu juga kebenarannya. Kamu mengerti perasaanku sekarang, kan? Li Qingshan berkata, itulah kebenarannya. Jangan bandingkan aku denganmu. Jika bukan karena kamu sedikit lebih tampan, aku sudah lama memutuskan hubungan dengan sampah sepertimu. Maksudmu aku sampah? Sampah? Jika kamu mampu, tunjukkan padaku kapan kamu mendirikan yayasan. Baiklah, tunggu saja. Keesokan harinya, Hua Sengzan mengasingkan diri. Meskipun dia tidak menunjukkannya, keterkejutan yang diterima Hua Sengzan mungkin lebih besar daripada yang dialami Li Qingshan. Dari awal hingga akhir, dia tidak diberitahu detail apapun, dan dia hampir mati dalam penyergapan. Pada akhirnya, orang itu bahkan tidak banyak bicara padanya. Dalam aspek ini, dia bahkan lebih buruk dari Li Qingshan. Jika menurut Anda perlakuan khusus saya pada awalnya adalah alasan bagi Anda untuk meninggalkan diri sendiri, maka saya hanya akan memperlakukan Anda sebagai praktisi Qi. Karena kita ditakdirkan untuk menjadi orang-orang dari dua dunia yang berbeda, mengapa membuang-buang waktu satu sama lain? Li Qingshan mengamati buah teratai hitam dengan cermat di bawah cahaya lentera. Ia pun mencoba mengeluarkan biji teratai. Itu seperti mutiara hitam, berkilau dan tembus cahaya. Isinya kekuatan yang luar biasa. Namun, itu bukanlah ramuan ajaib yang bisa langsung mengubahnya menjadi Ki Iblis atau Ki sejati. Karena teratai hitam ini tumbuh dengan pengorbanan seluruh kota angin kuno dan puluhan ribu nyawa, apakah itu berarti yang tersimpan di dalamnya adalah inti dari daging dan darah? Aku akan membiarkan Little N memeriksanya. Sambil berpikir, sosok abu-abu mungil diam-diam berdiri di depan pintu dan menerkam ke pelukan Li Qingshan. Itu adalah N kecil. Apa yang salah? Aku khawatir aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Adegan pertarungan dua pembudidaya inti emas seperti bencana alam. Tidak peduli seberapa kuat seorang praktisi Qi, mereka akan tetap berada dalam situasi genting dan merasa tidak nyaman. Penampilannya bukan tanpa alasan. Meskipun dia tidak peduli dengan hidup dan mati, dia tidak bisa melepaskannya tanpa arti. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi. Kita akan pergi ke 9 surga bersama. Li Qingshan mencium rambutnya dan menunjukkan teratai itu padanya. Dengar, apakah ini ada gunanya? Anggang memegang teratai di tangannya dan merasakan gelombang kekuatan hidup. Hanya kekuatan semacam ini yang bisa diubah menjadi kultivasinya sendiri melalui apinya. Li Qingshan tersenyum. Sepertinya perjalanan ini bukannya tanpa hasil. Aku tidak tahu kenapa, tapi altar Master Black Lotus tidak membawa seluruh bunga teratai bersamanya, jadi kita malah beruntung. Pada saat itu, altar Master Black Lotus telah melepaskan seluruh kekuatan teratai hitam dan mengambil posisi saling menghancurkan. Jika dia memetik seluruh teratai hitam akan langsung kehilangan intinya dan tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan apapun. Berbagai Master Clan bukanlah anak-anak berusia 3 tahun. Mereka pasti tidak akan takut dengan gertakan. Dan justru ledakan energi yang hebat itulah yang mengubah seluruh Gu Fengchen menjadi reruntuhan. Dan inti ledakannya adalah area yang gelap gulita. Bahkan visi dari berbagai leluhur tidak dapat memasuki area itu. Pada saat itulah teratai itu jatuh ke dalam kolam. Ikan mas merah besar melompat dan menelannya, tetapi tidak dapat mencernanya, sehingga ia meludahkannya. Teratai itu sendiri tidak memancarkan cahaya spiritual atau Qi apapun, jadi Li Qingshan tidak menyadarinya meskipun dia berdiri di samping kolam. Berbagai Master Clan sedang terburu-buru untuk membunuh altar Master Black Lotus dan kembali membantu 100 aliran pemikiran. Mereka tidak mencari dengan hati-hati, sehingga berakhir di kumpulan ikan mas merah besar. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.